Salam sepak bola, salam futsal dengan Bung Risma di sini. Rekan-rekan sekalian, di tengah euforia keberhasilan Timnas Futsal Indonesia lolos ke final Piala Asia Futsal 2026, muncul satu berita bahwa PSSI akan melakukan penataan ulang pada futsal di Indonesia. Apakah ini kabar baik atau kabar buruk? Kita coba cermati secara jernih, kita lihat baik-baik apa sebenarnya yang menjadi makna dari penataan ulang ini. Rekan-rekan sekalian, yang perlu difahami bahwa futsal Indonesia ini berada di bawah pengelolaan Federasi Futsal Indonesia. Nah, FFI atau Federasi Futsal Indonesia ini sebenarnya berada di bawah naungan PSSI. Ya, ini yang perlu digarisbawahi bahwa futsal Indonesia itu sejatinya memang berada di bawah naungan PSSI, tetapi dalam pengelolaannya diserahkan kepada Federasi Futsal Indonesia. Jadi clear ya, berada di bawah naungan PSSI tetapi dikelola oleh Federasi Futsal Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, yang perlu dicermati bahwa Federasi Futsal Indonesia ini adalah badan yang ditunjuk oleh PSSI untuk mengelola segala hal berkenaan dengan futsal di Indonesia. Contohnya seperti Timnas Futsal Indonesia, Liga Futsal Indonesia, bagaimana kompetisi-kompetisi futsal di Indonesia, sampai regulasi teknis futsal itu sudah ditangani oleh Federasi Futsal Indonesia. Nah, yang menjadi masalah sekarang adalah bahwa PSSI berencana untuk menata ulang futsal di Indonesia, dan dalam proses penataan ulang ini ada satu perubahan yang cukup besar di mana Federasi Futsal Indonesia nanti akan bertransformasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia, di mana PSSI langsung memegang kendali pada pengelolaan futsal di Indonesia. Jadi bukan lagi lewat satu badan yang ditunjuk oleh PSSI, tetapi dalam hal ini PSSI langsung turun tangan menangani futsal di Indonesia. Apakah ini kabar baik, kabar buruk? Oke, rekan-rekan sekalian, kita sudah tahu seperti apa komentar netizen terkait rencana PSSI ini. Banyak yang khawatir, banyak yang menganggap ini adalah satu hal yang kurang positif di tengah euforia perkembangan futsal Indonesia. Ada yang kemudian seperti trauma dengan melihat apa yang terjadi pada persepak bola Indonesia. Dikhawatirkan futsal Indonesia yang saat ini sedang berkembang positif mengalami penurunan atau downgrade prestasi dengan PSSI turun tangan langsung menangani futsal di Indonesia. Coba kita lihat rekan-rekan sekalian pada hal positif dan negatif apabila PSSI langsung turun tangan menangani futsal di Indonesia. Jadi yang perlu difahami di awal rekan-rekan sekalian bahwa futsal memang berada di bawah naungan PSSI, cuman penyelenggaraannya diserahkan pada Federasi Futsal Indonesia. Nah, dengan nanti PSSI mengambil alih pengelolaan futsal lewat Asosiasi Futsal Indonesia, jadi PSSI ini ingin agar futsal di Indonesia itu sudah lebih terstandarisasi mengikuti standar FIFA atau AFC. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ikut standar FIFA atau AFC? Yang perlu diketahui rekan-rekan sekalian bahwa di dunia futsal, ya, di penyelenggaraan futsal seluruh dunia pun naungannya tetap FIFA. Ya, jadi FIFA itu bukan hanya menangani sepak bola, tetapi juga menaungi futsal. Piala Dunia Futsal, Piala Asia Futsal kemarin pun itu berada di bawah naungan FIFA atau AFC. Jadi wajar kalau kemudian PSSI ingin menstandarisasi futsal di Indonesia agar sesuai dengan standar FIFA dan AFC. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena PSSI ini sedang mengincar 2 tahun lagi, pada tahun 2028 Indonesia bisa bidding menjadi tuan rumah Piala Dunia 2028, tuan rumah Piala Dunia Futsal tahun 2028, dan dalam prosesnya jelas PSSI harus menunjukkan bahwa futsal di Indonesia sudah mengikuti standar FIFA atau AFC. Jadi terserah kan kalian mau melihat ini sebagai satu hal yang positif atau negatif. Kalau dari sisi regulasi, jelas ini adalah satu hal yang positif. Indonesia akan benar-benar masuk dalam regulasi yang berlaku secara internasional di dalam dunia futsal. Tetapi tentu kita tidak melupakan faktor-faktor yang berpotensi mendowngrade perkembangan futsal di Indonesia. Bayangkan kalau rekan-rekan sekalian ya, ketika PSSI mengambil alih langsung pengelolaan futsal di Indonesia, memasukkan orang-orang yang bukan orang futsal ke pengelolaan futsal, tentu akan ada
persinggungan antara orang-orang lama yang sudah berpengalaman menangani futsal dengan orang-orang baru, ya. Sehingga dalam hal ini tentu PSSI dituntut untuk lebih bijak menempatkan orang-orang yang tepat dalam Asosiasi Futsal Indonesia yang akan menggantikan Federasi Futsal Indonesia. Jadi rekan-rekan sekalian, sekali lagi rencana dari PSSI untuk menata ulang futsal di Indonesia tentu menjadi satu hal yang patut dinantikan. Seperti apa futsal setelah nanti dikelola langsung oleh PSSI? Apakah akan menjadi lebih baik atau justru mendowngrade perkembangan futsal di Indonesia? Sebagai catatan dengan sekalian bahwa dengan selama ini futsal dikelola oleh Federasi Futsal Indonesia, prestasi futsal Indonesia bisa dikatakan sangat-sangat luar biasa. Pada tahun 2022, Indonesia lolos perempat final Piala Asia Futsal. 4 tahun kemudian, 2026, beberapa hari yang lalu, kita bisa melihat bagaimana terjadi lonjakan prestasi di mana Timnas Futsal Indonesia tampil menjadi runner-up Piala Asia Futsal. 2024, Indonesia juara Asian Cup atau AFF Cup Futsal. Kemudian tahun 2025, Indonesia juara Asian Games. Juara futsal di SEA Games, ya. Kemudian jangan lupakan bahwa di ajang antar klub futsal ASEAN, Indonesia pernah menjadi juara 3 kali lewat klub-klub Indonesia yang berlaga di sana. Jadi sejauh ini bisa dikatakan perkembangan futsal sudah sangat-sangat on the track bersama dengan Federasi Futsal Indonesia, dan semoga dengan masuknya PSSI mengelola langsung futsal di Indonesia tidak justru mendowngrade pencapaian-pencapaian positif yang sudah diraih oleh Federasi Futsal Indonesia. Semoga PSSI belajar banyak bahwa pengelolaan yang dia lakukan di persepak bolaan Indonesia tidak selalu akan memberikan dampak yang positif, sama seperti dengan ketika menangani futsal Indonesia. Futsal Indonesia seperti sudah berjalan on the track-nya, jangan sampai kemudian rencana PSSI menata ulang futsal di Indonesia malah justru kontraproduktif. Salam sepak bola, salam futsal.